Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirpikan Fitrianisa dari kelas KP3A nomor absen 26. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pelaksanaan fungsi audit intern. Dan yang akan saya bahas kali ini yaitu ada standar pelaksanaan fungsi audit. Yang kedua, pedoman standar sistem pengendalian intern bagi bank umum. Dan yang ketiga yaitu norma pemeriksaan audit. Untuk yang pertama mengenai standar pelaksanaan fungsi audit intern. Audit intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola bank. Audit internal memiliki peranan penting dalam keberjalanan perusahaan. Pada era modern ini, perkembangan manajemen organisasi, khususnya di perusahaan, sangat memerlukan peran audit internal. Audit internal digunakan untuk mendukung keberjalanan manajemen perusahaan sebagai fungsi controlling yang menjamin perusahaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan mengarah kepada tujuan tertentu. Biasanya, audit internal dilakukan oleh unit yang berada di dalam perusahaan yang memang ditugaskan untuk melakukan audit terhadap perusahaan yang bersangkutan. Pelaksana dari audit internal adalah auditor internal. Pelaksana dari audit internal atau auditor internal ini biasanya ada pada perusahaan besar, di mana perusahaan tersebut memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan berbagai tugas dan fungsi masing-masing. Adapun tugas internal audit yang dilakukan oleh auditor adalah melakukan audit internal perusahaan dengan menjamin sistem atau manajemen yang ada di perusahaan supaya berjalan sesuai yang diinginkan. Selain itu, dengan adanya audit internal dapat menghindari adanya risiko kesalahan, penyalahgunaan, dan kendala dengan mengembangkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya menyusun SOP audit internal serta melakukan pengendalian internal audit di dalam perusahaan dengan tujuan pengembangan perusahaan. Kemudian di sini ada pengertian audit internal menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mulyadi. Internal audit adalah pelaksana audit yang menjalankan tugas di dalam perusahaan untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan yang telah dibentuk sebelumnya, menetapkan apakah pengelolaan akan aset organisasi sudah dilaksanakan dengan baik, menetapkan seberapa efektif dan efisien dari prosedur kegiatan perusahaan, serta menilai keefektivitasan informasi yang diproduksi oleh tiap unit di dalam perusahaan. Yang kedua, menurut Sukrisno, internal audit adalah pemeriksaan yang dijalankan oleh audit internal yang dimiliki perusahaan terhadap financial report dan laporan akuntansi perusahaan serta meninjau kepatuhan akan kebijakan yang ditentukan pimpinan puncak, peraturan pemerintah, dan ketentuan dari perserikatan profesi. Kemudian menurut Lawrence B. Sawyer, arti internal audit adalah proses penilaian yang dilaksanakan secara berurutan dan bersifat objektif yang dilaksanakan oleh auditor internal kepada aktivitas operasional dan kontrol yang berbeda di dalam organisasi. Audit internal dilaksanakan untuk menetapkan apakah informasi mengenai finansial dan operasional perusahaan sudah tepat dan dapat dipercaya. Yang kedua, kemungkinan hambatan yang akan dihadapi perusahaan telah diketahui dan diminimalisasi. Yang ketiga, peraturan bagi eksternal perusahaan dan kebijakan di internal dapat diterima dan dipatuhi. Kemudian aktivitas operasional sudah memuaskan. Kemudian menurut Dan Gay mendeskripsikan audit sebagai proses untuk mengidentifikasi data dan mengevaluasi bukti dengan sistem yang objektif dalam rangka memberi penilaian sesuai di antara pernyataan dan kriteria yang ditentukan kemudian dan akan disampaikan kepada pihak yang memiliki kepentingan. Dan yang terakhir, menurut Hiro Turkmen, yaitu merupakan fungsi penilaian secara independen di dalam organisasi untuk mengetes dan
melakukan evaluasi terhadap kegiatan atau program yang dijalankan. Kemudian yaitu adalah standar pelaksanaan fungsi audit intern. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK 03/2009 tentang penerapan fungsi audit intern pada bank umum. Penerapan tata kelola yang baik memerlukan fungsi audit intern yang independen serta memiliki kewenangan, sumber daya yang kompeten, dan akses informasi yang memadai agar fungsi audit intern dapat dilaksanakan secara efektif. Pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan kepada bank terkait kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi bank. Kemudian ada tugas pokok Satuan Kerja Audit Intern, ada 4. Yang pertama yaitu membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan. Yang kedua, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Dan yang terakhir yaitu memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Kegiatan SKAI mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan bank, paling sedikit mengenai yang pertama ada efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola serta tata kelola yang berkesinambungan. Yang kedua yaitu keandalan dan integritas dari proses dan sistem manajemen informasi. Yang ketiga, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Dan yang terakhir yaitu kualitas kerja organisasi. Selanjutnya yaitu rencana audit tahunan disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif. Mencakup beberapa hal yaitu yang pertama ada kebijakan, proses, dan langkah penerapan tata kelola sesuai dengan peraturan undang-undang terkait. Yang kedua yaitu ada manajemen risiko. Yang ketiga kecukupan permodalan. Yang keempat kecukupan likuiditas. Yang kelima pelaporan intern. Yang keenam kepatuhan terhadap peraturan perundangan termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional. Dan yang terakhir yaitu keuangan. Selanjutnya ada pedoman standar sistem pengendalian intern bagi bank umum. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 SEOJK 03/2017 tentang pedoman standar sistem pengendalian intern bagi bank umum. Pedoman standar sistem pengendalian intern bagi bank umum paling sedikit meliputi 5 komponen yaitu pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian. Yang kedua, identifikasi dan penilaian resiko. Yang ketiga, kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi. Yang keempat, sistem akuntansi, informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan. Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan atau ongoing basis yang bertujuan untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank. Yang kedua, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kemudian, mengurangi dampak keuangan atau kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Kemudian ada tujuan sistem pengendalian intern bank. Yang pertama ada tujuan kepatuhan. Tujuan kepatuhan berfungsi untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kemudian tujuan informasi. Tujuan informasi yaitu bertujuan untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu, dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu tujuan operasional, dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya. Dan yang keempat yaitu tujuan budaya risiko. Tujuan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan serta prosedur yang ada. Kemudian untuk
pihak-pihak yang berkepentingan dengan sistem pengendalian intern bank terselenggaranya sistem pengendalian intern ini dapat menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam bank tersebut, antara lain yaitu Dewan Komisaris Bank. Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut. Yang kedua yaitu Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian yang ditetapkan oleh bank. Kemudian ada Satuan Kerja Audit Intern, yaitu mereka harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern. Kemudian ada pejabat dan pegawai bank, mereka wajib memahami dan melaksanakan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Dan yang terakhir yaitu pihak ekstern bank. Kemudian faktor pertimbangan dalam penyusunan sistem pengendalian intern bank harus memperhatikan faktor-faktor, yaitu ada faktor total aset, kemudian jenis produk dan jasa yang ditawarkan, kemudian kompleksitas operasional, yang keempat ada profil risiko, yang kelima yaitu metode untuk pengolahan data, dan yang terakhir ketentuan perundang-undangan. Identifikasi dan penilaian risiko dibedakan menjadi penilaian risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Kemudian yaitu ada norma pemeriksaan audit, yaitu ada norma umum dibagi menjadi 4, ada kualifikasi. Auditor yang ditugaskan untuk melakukan audit harus secara kolektif memiliki keahlian profesional untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. Yang kedua, independensi, yaitu dalam setiap hal yang menyangkut kegiatan audit, tim audit harus bebas dari hal-hal yang mengurangi independensi bank, baik personal maupun ekstern. Yang ketiga, memelihara sifat kehati-hatian secara profesional. Yang keempat yaitu pembatasan. Apakah akan terjadi pembatasan audit atau campur tangan terhadap kemampuan auditor dalam mengambil kesimpulan dan menarik pendapat yang berasal dari faktor ekstern. Kemudian ada norma tambahan dan persyaratan audit keuangan dalam kesesuaian untuk lembaga pemerintah. Norma pemeriksaan dan penilaian dibagi menjadi 4, yaitu ada perencanaan. Yang pertama, perencanaan menjadi persyaratan yang diperlukan dari setiap anggota instansi pemerintah. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan atas ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan. Yang ketiga, catatan yang tertulis dikumpulkan auditor dalam bentuk kertas kerja audit. Dan yang keempat, auditor harus bersikap hati-hati terhadap situasi atau transaksi yang berindikasi kecurangan, penyelewengan, ataupun tindakan ilegal. Kemudian yang terakhir ada norma pemeriksaan dan penilaian atas audit ekonomi, efisiensi, dan keberhasilan program. Yang pertama yaitu pelaksanaan audit telah direncanakan dengan baik. Yang kedua, sistem pemeriksaan telah dibimbing dan diawasi. Yang ketiga, pemeriksaan telah dilakukan atas ketaatan kepada undang-undang dan peraturan. Yang keempat, dalam pemeriksaan, penilaian harus dilakukan terhadap sistem pengawasan intern yang diterapkan dalam organisasi. Yang kelima, apabila pemeriksaan menyangkut sistem komputer, maka audit harus memeriksa sistem pengawasan umum atas sistem pemeriksaan data. Yang keenam yaitu bukti yang cukup. Dan yang terakhir, akuntan harus berhati-hati dalam situasi atau transaksi yang mungkin berindikasi kecurangan, penyelewengan, ataupun tindakan ilegal. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint mengenai audit intern ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.